Pernah nggak sih kalian lagi semangat buka aplikasi favorit, setelah diupdate, kok tampilannya jadi aneh? Semuanya kerasa salah, dan ujung-ujungnya malah bikin frustrasi. Kalau pernah, tenang, kalian nggak sendirian. Dan ini yang paling penting, itu bukan salah kalian. Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa sesuatu yang seharusnya jadi lebih baik malah rasanya kayak sebuah pengkhianatan? Seolah-olah para desainer aplikasi itu sama sekali nggak mikirin kita para penggunanya. Bener kan? Yap, itu dia poinnya. Rasa frustrasi yang kalian alami itu sebenarnya adalah sinyal bahwa ada masalah yang lebih besar, usability atau kegunaan yang buruk. Nah, konsep inilah yang akan kita bongkar habis-habisan, dan saya jamin ini bakal mengubah cara kalian melihat semua aplikasi di ponsel kalian. Jadi apa sih sebenarnya usability itu? Gampangnya gini, anggap aja ini resep rahasia yang bikin teknologi terasa nyambung sama kita. Dia itu jembatan antara apa yang mau kita lakukan dengan fitur di aplikasi. Kalau jembatannya kokoh, semuanya lancar jaya. Tapi kalau rapuh, ya siap-siap aja frustrasi. Yuk kita lihat aturan mainnya. Oke, kita masuk ke aturan pertama. Dan ini yang paling dasar, paling fundamental. Intinya cuma satu, visibilitas. Karena begini, kalau sebuah fitur penting itu ngumpet, susah dicari, ya bagi pengguna, fitur itu sama aja kayak nggak ada. Sesimpel itu. Contohnya nih, situs BBC. Penggunanya jutaan di seluruh dunia, tapi banyak banget yang ngeluh susah cari informasi. Kenapa? Navigasinya terlalu ribet, menunya kebanyakan. Solusinya, mereka rombak total, menunya disederhanakan, dan tata letaknya dibuat lebih bersih. Ini bukti, bahkan buat situs raksasa sekalipun, kejelasan itu nomor satu. Dan siapa coba yang bisa lupa sama Windows 8? Microsoft waktu itu mencoba inovasi yang terlalu berani. Mereka menyembunyikan tombol Start, padahal tombol itu udah jadi kebiasaan jutaan orang selama bertahun-tahun. Hasilnya, protes di mana-mana. Ini jadi pelajaran mahal. Jangan pernah sembunyikan fungsi inti yang udah jadi andalan pengguna. Tapi, aturan jadilah jelas ini ternyata nggak cuma soal menyembunyikan fitur loh. Google Maps pernah belajar sebaliknya. Menampilkan informasi yang terlalu banyak sekaligus, terlalu banyak icon, rute, data, ternyata sama-sama bikin pusing. Jadi jelas itu bukan cuma soal kelihatan, tapi juga soal kesederhanaan. Jadi intisari dari aturan pertama ini jelas banget ya. Desain yang hebat itu bikin hal-hal penting jadi gampang ditemukan. Dia menghargai kebiasaan kita dan menyajikan informasi sesederhana mungkin. Dan yang paling krusial, semua keputusan ini diambil berdasarkan data perilaku pengguna, bukan cuma asumsi desainer semata. Oke, lanjut ke aturan nomor 2. Dan ini semua tentang efisiensi. Di dunia digital, setiap klik yang nggak perlu, setiap detik kita nunggu loading, itu semua namanya hambatan. Dan hambatan ini bisa jadi musuh besar bagi kesuksesan sebuah bisnis. Coba kita lihat kasusnya Amazon. Dulu mereka punya masalah gede banget. Orang-orang suka masukin barang ke keranjang belanja, tapi pas mau bayar, banyak yang batal. Kenapa coba? Ternyata proses checkout-nya kepanjangan dan ribet. Setiap langkah tambahan itu jadi kesempatan bagi pelanggan buat berubah pikiran dan batal beli. Bayangin aja prosesnya itu kayak ember bocor. Banyak banget calon pembeli yang masuk, tapi netes terus, hilang gitu aja karena proses bayar yang nggak efisien. Buat Amazon, ini bukan lagi sekedar masalah desain, ini kerugian jutaan dolar. Terus, muncullah solusi jenius mereka. One Click Checkout. Idenya simple. Mereka simpen data pengguna dengan aman, terus semua langkah yang nggak perlu dipangkas habis. Hasilnya, cukup satu klik, transaksi beres, dan langsung ada konfirmasi visual. Proses yang tadinya penuh hambatan diubah jadi super mulus. Pelajaran dari Amazon ini benar-benar kuat. Di dunia e-commerce, waktu adalah uang. Dengan menghilangkan hambatan, mereka nggak cuma bikin pelanggan senang, tapi juga langsung naikin pendapatan. Ini bukti nyata kalau pengalaman pengguna yang hebat itu bukan hiasan, tapi inti dari strategi bisnis yang cerdas. Sekarang kita sampai di aturan ketiga. Aturan yang mungkin paling menyentuh sisi emosional kita. Ini soal kepercayaan. Kita, sebagai pengguna, udah menginvestasikan waktu buat belajar dan membangun kebiasaan di sebuah aplikasi. Terus kalau tiba-tiba semuanya diubah total, rasanya ya kayak dikhianati. Instagram pernah merasakan ini. Mereka melakukan perombakan desain yang drastis. Ikon-ikon yang tadinya kita kenal baik, tiba-tiba diganti jadi simbol-simbol aneh yang nggak jelas. Navigasi utama juga dipindah-pindah. Hasilnya, pengguna setia yang udah hafal luar kepala mendadak jadi kayak orang tersesat di aplikasi favorit mereka sendiri.
Nah, kutipan ini mewakili perasaan para pengguna dengan sempurna. Ketika aplikasi yang sudah akrab berubah total tanpa aba-aba, kita jadi merasa diabaikan. Rasanya kayak perusahaan udah nggak mau dengerin kita lagi. Jadi intinya begini, konsistensi itu membangun kepercayaan. Perusahaan harusnya berpikir 1000 kali sebelum mengubah sesuatu secara drastis. Uji coba dulu, dengarkan masukan, dan yang paling penting, jangan sampai pengguna paling setia kalian malah jadi merasa bodoh cuma demi tampilan baru. Oke, setelah melihat semua contoh tadi, ada satu benang merah yang kuat banget. Desain yang hebat itu ternyata bukan soal selera pribadi seorang desainer yang memaksakan visinya. Oh bukan, ini jauh lebih dalam dari itu. Jadi, kesimpulan utamanya adalah, desain yang sukses itu adalah hasil dari mendengarkan. Ini tentang mengamati gimana orang beneran menggunakan sebuah produk, menganalisis data, dan terus-menerus melakukan perbaikan. Teknologi terbaik itu nggak terasa seperti alat yang kaku, tapi terasa seperti perpanjangan dari diri kita. Kenapa? Karena teknologi itu dibangun berdasarkan perilaku kita. Nah, saya mau tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan ini. Coba deh, nanti pas kalian buka ponsel, perhatikan baik-baik. Aplikasi mana yang rasanya mulus dan enak banget dipakai? Dan aplikasi mana yang selalu bikin emosi? Sekarang kalian tahu, itu bukan salah kalian, itu soal desain.